Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor, dan ya masih tentu saja masih bersama kita berdua. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana. Dan Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisah horornya ke kawan-kawan semua. Ya, nggak usah pakai lama, langsung aja. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, sudah dipersilakan cerita lagi. Sebelum cerita, saya nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di ngobrolin yang horor-horor. Iya. Ya. Ada sebuah cerita, Pi. Oh, ada sebuah cerita. Iya. Oke. Ini ya kalau di Ini sini buat ya, biasa ganjil. cerita horor. Baik, ya. Ini ada cerita dari Mas Heri. Mas Heri menceritakan pengalaman horornya di tahun 2015, Mas. Katanya seperti itu. Nah, Mas Heri itu kan sekarang jualan nasi goreng. Dulu itu pernah kerja kantoran saya katanya. Oh, jenengan pernah kerja kantoran? Iya, ya. Kantor sebentar, nanti keluar lagi, banyak kan sih di lapangan. Lo kerja apa, Mas? Saya berhubungan dengan orang banyak, Mas. Kadang-kadang ya medeni lah sama orang-orang keras. Harus tadi ya neken orang dan Iya, tagih utang. Ya. tukang nagih utang, jangan-jangan jenengan kan badannya gede, Bi. Nah, serem, Mas, kalau badannya kayak situ kan pantas tukang nagih-nagih. Bukan begitu, saya pernah jadi tukang leasing katanya. Nah, leasing motor itu lebih tukang nagih, tukang nyabut-nyabut motor yang bandel setoran begitu. Jadi saya pernah di tahun itu ya sebenarnya sih karena saya diajak untuk ya coba-cobalah ikut jadi tukang begituan. Padahal saya itu badannya gede juga, nggak tegaan banget wis lah pokoknya. Apalagi nagih utang orang, saya yang utang sama saya sendiri aja udah pasang muka melas ya wis nggak bisa ngomong saya. Mendingan cari pinjaman, malah saya yang jadi utang sama orang lain daripada nagih utang sendiri. Tapi gimana lagi karena tugas. Tapi memang saya leasing resmi, bukan yang abal-abal begitu kan. Jadi rada kuat lah ke atasnya pembelanya. Kadang-kadang itu kan ada daging-dagingannya segala macam. Ya di dunia perleasingan lah. Nah itu, Mas, kan kadang-kadang ada kampung-kampung tertentu yang memang mafia di situ. Jadi di situ nggak ada motor bener katanya, nggak ada, sebagian besar lah 80% motor lengekan, motor-motor yang nggak ada suratnya tapi bagus-bagus. Terus ada juga kalau misalnya nagih orang ya memang orangnya bandel terus pura-pura. Ada juga yang memang nggak punya uang karena memang ya tadi usahanya macet, kadang-kadang juga lagi bangkrut atau apa, itulah sering berbenturan dengan hati saya. Dan saya pengen saya jangan lama-lama di dunia seperti ini, takutnya jadi beneran saya terbentuk jadi orang kejam. Walaupun di dunia kayak gitu nggak semuanya ada harus bijaksana dan lain-lain lah ya. Nah, satu hari saya di briefing sebelumnya lah, ada hari itu, esokan harinya ya, di hari itu ada motor yang harus dicabut tiga buah motor saat itu 3 unit ya, ada 3 unit tepatnya, ada 3 unit yang harus dicabut. Yang paling bikin saya sebel, dana lokasinya di mana itu ternyata kampung-kampung yang lah jauh dari perkotaan, wis manjat gunung lah, gunung liwang-liwung di sana desa-desa itu, dan disinyalir di situ banyak mafianya. Yang satunya yang isinya orang Raja Tega, daerah Sintru lah. Saya lemas duluan, terus terang saya juga orang baru, belum lama, baru kerja 2 bulan. Itu rada ngeper, bener-bener rada ngeper. Malah lagi duduk sama teman saya, sebut saja namanya Pak Ico. Her, kamu yang tegas ya di sana, tapi pokoknya hati-hati lihat orang, katanya seperti itu. Saya lagi makan di warung, sudah dibanti-banti macam-macam. Pokoknya kamu apa kata saya aja, saya yang lebih pengalaman. Ya, Mas, saya ngomong begitu. Nah, 2 orang itu sudah jalan di lokasi pengintaian, Bi. Motor-motor yang plat nomornya ini yang mau ditangkap itu nanti mereka yang ngasih informasi. Nah, kita nunggu sekitar mungkin jam-jam 11 ada panggilan telepon dari tim yang pertama yang udah di lokasi pengintaian itu, minta tahu di pertolongan mana, yang jelas hubungin si Pak Ijo. Bergerak, kita bergerak sekarang.
Ya Allah, dok dikduk biasanya nggak seperti itu. Saya ya pernah nyabut, walaupun cuman melu-melu lah, cuma melu-melu ngadeg gede badannya begitulah. Ya, pokoknya sampean begini-begini. Hari itu bisa ngeper ciut saya. Apakah karena memang tadi lokasinya yang diceritakan angker, serem, orangnya kejem-kejem, tapi nggak kayak gini banget. Ini bisa saya itu lemas dan pengennya pulang, tapi bonceng aja kesuwen digituin, bonceng jangan kelamaan. Saya melangkruk bonceng di belakang. Itu ada ngomong pengen pipis lah segala macam, bener-bener kayak bocah kecil saya waktu itu, bener-bener kayak bocah kecil. Pingin dari tadi kamu nggak kencing. Wis diomelin macam-macam. Mama Pak Ijung padahal badannya lebih kecil, dia lebih tua lah. Nah, ketika di titik lokasi ketemu sama dua tim yang ngasih tahu itu, yang memantau, itu udah ngomong, ini plat ini sebentar lagi orangnya lewat. Nah, orangnya lewat. Iya, satu itu lewat kena dan gak ada perlawanan apapun. Itu tapi dia marah-marah. Pokoknya dia ngaku kalau setorannya lancar. Tapi kan nggak bisa begitu. Ada bukti transaksi dan lain-lain bahwa si pihak tadi ya belum setor, nggak bisa ngomong tapi ngancam. Saya punya angkatan, saya punya backingan begini-begini. Pokoknya nanti ke kantor. Silakan ke kantor apa? Itu aja udah tegang buat saya. Karena orangnya kan ya kalau lagi kayak gitu, orang-orang yang kepo nonton juga banyak. Ya kalau nontonnya di tempat-tempat rame kayak di kota-kota sini kan ya keluar-keluar dari kebun-kebun begitu loh, Bi. Terus orang-orang gunungan goloknya nyengkelang terus. Di sini tuh ada goloknya, hari-hari itu ya pegang golok. Jadi saya, orang pada keluar, Mas, melasung Mas, ada yang seperti itu katanya, kasihan. Orang itu juga buat usaha, ada yang kenal sama orang itu. Enggak, ini tugas. Pokoknya sampai jangan ikut-ikut, nanti kebawa sama hukum, digituin, digeras lah, ditekan sama Pak Ijo. Akhirnya orang itu dianterin sama warga, itu motornya ditahan. Nah, itu saya ditinggal, yang dua itu, berarti sama Pak Ijo, saya sama tim bersama ditinggal. Kamu tugas kamu yang satunya lagi, nanti mungkin sekitar jam 1:30 bakalan lewat. Lah nungguin itu saya udah nggak enak banget, dan yang paling nggak sregnya itu warga-warga yang tadi ikut-ikutan ngomong nggak pergi-pergi, kayak benci banget sama kami ngono loh. Padahal yang jelas salah kan mereka yang nggak setor, Mas. Tapi kelindang kalau terus mereka ngangkut kayu juga ngeliatinnya tatapannya sinis banget. Lah itu perasaan saya itu perasaan saya. Akhirnya itu jam itu bergerak kayak lama banget sampai akhirnya 1:30 saya ngomong sama itulah teman saya, sebut saja namanya Rudi. Mas Rudi mana orang itu nggak lewat motornya. Saya ngeliat plat, pokoknya kamu cocokin plat ini, nomor ini kamu cocokin, ntar juga lewat. Nah pas detik waktu berlalu begitu ya lewat, ternyata yang bawa anak SMA perempuan diprepet atau disetor. Aduh, lihat bocahnya aja kayak bocah gunung tahun segitu ya. Logonya, modelnya, pakaiannya juga bukan yang bagus-bagus begitu, lebih kayak udah lama belum ganti lah. Aduh, saya udah terenyuh banget. Terus ini yang ngomong sih teman saya, pokok dipegang motor, langsung nangis. Enggak, wong ini bapak saya udah setor terus. Nah ini ada buktinya deh, dikasih lihat di HP, bukti transaksi ini benar-benar belum setoran. Akhirnya nangis, tolong Pak, Om, ngomongnya begitu. Saya itu kalau berangkat sekolah itu boncengin mbak saya ke pasar. Jadi kalau misalnya saya pulangnya itu dari sekolah nyamperin mbak saya ke pasar. Kalau saya ini motornya diambil, nanti mbak saya yang jemput siapa? Gak ada orang lain di rumah. Ada mbak lagi udah tua banget. Aduh, sampai nangis-nangis begitu. Ya yang ini pada keluar semua. Bapak-bapak yang tadi bawa golok pada keluar, malah lebih banyak. Dan saya ngeliatin satu orang itu gak mendekat, ada orang yang sifatnya lebih tenang. Tapi saya pikir dia yang paling bahaya, kayak di film-film lah. Anteng, tapi ngomong-ngomong, ya Kang, lagi-lagi ngomong kayak pendapatnya dia yang dituakan gitu loh, Bi. Ngomongnya harusnya begini-begini, Mas, ada kebijaksanaan. Ya Kang, ngomong sama orang tadi cuma ngerokok toh. Saya kayak takut sama orang itu. Terus kan, untung gak lama yang tadi nyabut motor 2 itu orang itu datang lagi malah berempat sama tim pencabut yang lain.
kayak bala bantuan itu datang, saya itu lega, mendinglah nambah jumlah. Akhirnya tolong ya Pak, ini prosedurnya seperti ini, jenengan ya mohon mengerti warga kampung sini, kita juga nggak mau ada yang ngomong mau ngacak-ngacak kampung, jadi melebar kemana-mana gitu lebih. Akhirnya gini aja dek, motor dibawa sama ini teman saya boncengin perempuan itu, anak SMA itu, ini bonceng saja sama si Heri, kita nanti jemput mbah kamu di pasar. Jadi kayak bocah SMA diboncengin, dikawal orang badannya gede-gede semua, kayak apa rasanya. Saya juga mungkin perasaan anak itu hancur banget mungkin lah ya, sedih ya, sakit ya, kecewa. Dan bapaknya ngomong katanya setor, taunya enggak. Kira ke pasar lah, mbaknya nangis-nangis, ora setor kabeh wong duitnya nyong, duit saya katanya yang buat setor, kata mbaknya, duit jualan, duit apa aja yang ngitorin bapaknya ini, katanya sudah lunas, katanya seperti itu. Ya nanti dijelasin di rumah aja Bu, ini nganterin anaknya. Mbah bonceng, itu boncengin kawan saya. Wah sudah itu di kampungnya dia itu masuk muntir-muntir jauh dari titik sekolah aja ya, itu di kota. Udah jauh sampai situ, itu mungkin ada 20 menit. Dari pasar itu sampai kampungnya Mas, loh mau ada setengah jam, bocah sekolah ada temen gitu, terlalu jauh sekolahnya, jalan yang naik turun sepi, gelap kayak gitu siang hari, karena emang tumbuhannya kan ya hutan-hutan begitulah. Loh sampai dimasuki kayak gerbang kampung, saya nggak mau nyebut kampungnya apa, sensitif, katanya itu banyak orang-orang begitulah yang angel-angel. Terus masuk ke situ, mulai jalannya udah nggak rapi, banyak batu, kita itu nggak bisa kencang, jalan itu nggak bisa kencang. Itu pating trongol orang-orang yang ngelihat orang asing badannya gede-gede, kayak mereka itu kayak bela negara langsung loh, kayak ih ada siapa begitu, udah pada keluar semua. Dan kita itu jalan memang pelan, simbahnya ya bawa telur segala macam nggak boleh pecah, di bakul itu lebih udah tua, jadi ngikutin supaya mbak ini aman ya pelan semua, semakin pelan semakin orang pada siapa orang siapa itu kok dikawal orang gede-gede, golok semua bawa. Akhirnya nggak lama itu nyampe di sebuah rumah. Pas nyampe di sebuah rumah, kita itu masuk, saya aja blank, nggak mikirin maksudnya tadi orang pada kesini apa enggak, yang jelas dipisahkan masuk baik-baik. Nah itu di rumah itu cuma ada kakek-kakek, terus diceritakan ini pangapunten, saya yang disuruh wakilin pakai bahasa halus. Bahasanya saya ngomong sama orang tuanya kalau ini motor saya mau ambil, kami mau ambil karena nggak setor. Oh, emaknya bapaknya kurang ajar, bocah durhaka. Katanya sudah dikasih full, suruh beli motor itu, beli cash bi. Ternyata belinya versi kredit, nggak dibayar pula. Itu sudah menikah lagi sama istri yang kedua, katanya begitu. Si anak yang mbak itu. Nah wis kan, saya itu, loh kok perasaanku di luar kayak banyak orang. Jadi rumahnya itu yang nggak ada kacanya loh, jendela-jendela tanggapan begitu. Di luar banyak orang. Iseng-iseng saya ngomong, mbah, amit mbah, saya mau ke belakang. Karena takut atau saya nggak tahu memang belut kencing ya. Oh monggo mas, itu sopan, masih sopan, mereka sopan kan. Walaupun dalam kondisi kacau seperti itu, saya masuk ke dalam rumah. Saya ngelihat tembok-temboknya, Allah, keris pating telalang, keris-keris yang dimurini, ada kain kafannya, raja-rajahan, terus lah ada gada, ada macam-macam. Enggak-enggaknya ini orang sakti mandraguna di pikirannya si Heri kan. Aduh, saya berusaha sama orang ini, jangan-jangan ini tetua kampung atau yang paling dituakan di sini, sepuh banget kan paling dituakannya. Saya masuk ke dalam, mambune menyontok katanya, entah itu dari rokoknya atau apa. Masuk ke dalam, saya yang tadinya mau kencing di WC, itu ada pintu di luar gitu ya. Saya akhirnya garak, bisa bilang saya malah nakal, saya keluar dari pintu samping. Dan dari samping itu saya nggak jadi kencing karena nengok ke depan, orang itu kayak mau kampanye, banyak banget orang di depan. Nah itu cuman podong rokok ngeliatin ke arah saya, kayak ngomong, ada yang ngomong begitu itu di samping, ruk, ada sekitar 6 orang nyamperin saya kayak mau tinggal, kayak mau digorok begitu loh saya loh, udah pegangan begini, mas aja macam-macam di kampung ini, jangan macam-macam di kampung saya. Loh, itu horor banget menurut saya. Tapi lebih dari itu, saya melihat
itu di kebun itu harga turun naik begitu ya, konturnya kan tanahnya seperti itulah. Ada bapak-bapak yang awal itu tadi yang Kang apa-apa Kang begitu ya. Itu ada bapak-bapak itu, saya melihatin saya terus. Itu kok bapak-bapak di sini? Secara akal itu nggak mungkin. Mau tadi aja setengah jam bermotor ya, dia itu di sana itu jauh banget. Kenapa udah nyampe situ? Terus ada di kebun ngeliatin saya, tapi tatapannya nggak garang sih memang. Tatapannya nggak garang. Nah terus, Mas, tolong Mas, saya cuman tugas Mas. Kalau nggak diambil motornya nggak apa-apa, wis nggak apa-apa. Kita nggak ngambil, pengen ngerti rumahnya toh, cuman ngerti pengen ngerti rumahnya. Saya mau kencing jadi nggak keluar. Seleret orang, diseleret, dipaksa diseleratin. Nah, saya mau kencing dipaksa diseleratin, untung nggak kena ya. Akhirnya disuruh masuk lewat depan. Saya ngelihat, orang banyak banget bener-bener. Ya mungkin hitungan mau 50-an orang, laki-laki semua dengan senjata lengkap. Itu ngerubutin rumah. Bahkan banyak di teras itu pada duduk-duduk. Itu nggak pada sadar teman saya yang di dalam. Nah, ketika kayak gitu, nggak lama itu datanglah seseorang, itu RW masuk. Pak RW teka, Pak RW datang. Ternyata itu Pak RW itu anaknya yang punya rumah itu, mbak itu. Itu langsung, Mas, kasusnya gimana? Tegas banget orangnya, mana kumisnya bamblang banget. Ini yang paling keren mungkin ya menurut teman-teman saya yang biasanya galak, nggak bisa apa-apa di situ. Ada yang ngomong, teman saya bisik ke saya, Bina Kiye derek mati, hari ini kita mati katanya, Bi. Ya itu kan horor juga, di luar setan ya. Saya udah serem banget begitulah. Hari ini mati, saya belum menikah sendiri, saya juga pengen keluar, malah mau dibunuh di sini mungkin. Kalau dibunuh di sini nggak ada laporan, dibuang juga hilang, udah selesai. Nah, tahu-taunya kasusnya gimana? Diceritain sama Pak Ijo begini-begini. Wah, kurang ajar ya, dia itu marah-marah, ternyata bangset. Kakaknya dia itu, bapaknya bocah itu, perempuan itu kakaknya si RW tadi. Udah dia itu cerai, tukang perempuan. Udah dikasih sama orang tua saya, bukannya buat beli motor baru. Saya pikir motor baru, ternyata motor begini. Mas, motor silakan bawa, katanya, motor silakan bawa. Tapi saya nanti mau tebus berapa kurangannya begitu, ternyata orangnya bijaksana, ternyata orang bijaksana. Terus enggak, gini aja wis Pak, kata Pak Ijo, di sini aja motornya, tapi besok Bapak ke kantor ya Pak. Iya, saya besok ke kantor, bawa aja motornya, wis bawa motornya. Itu teman saya yang agak compong lah, yang agak lambat, udah dalam posisi dibayar, maaf ngapain megang-megang motor gitu, motornya mau dituntun gitu, langsung sak begitu. Terus ada yang bener-bener langsung diginiin loh, ditempel, tapi nggak pakai pisau sih, nggak pakai golok, cuman kayak ditakut-takutin. Dia itu ngompol di situ langsung. Nah saya, aduh kayak gini caranya. Enggak Pak, di sini aja motornya. Terus ya udah, kalian jangan pulang dulu, udah di sini. Bubar, digituin, bubar. Sepinya nyet, cuman ada mbah-mbah, bapak-bapak yang mbah-mbah yang tua-tua itu, kakeknya juga kayak nggak ngurusin kami. Tamburin dikit Mas, ke belakang tinggal ada mbah yang tua, anak perempuan juga masuk ke kamar. Jadi kita kayak berenam, kayak orang asing di dalam sebuah rumah yang akhirnya sepi begitu lebih. Tapi deg-deg, kita mau diapain, nggak boleh kemana-mana katanya. Nah saat kayak gitu, saya sama Pak Ijo ngintip-ngintip keluar. Kan dari ruang itu ada jendela ya, saya ngintip keluar. Sepi Kang, kayak yang lain itu sepi. Di depan ngintip lagi sepi. Cuman ada satu orang lagi-lagi lewat ganti-gantian gitu loh, kayak ngawasin. Nah setelah kayak gitu, lama saya tuh nggak betah banget Mas. Saya improv, saya keluar, pokoknya kalau bisa saya mau melarikan diri bagaimanapun caranya. Saya pegang kunci kan. Motornya nggak di situ, agak jauh tempatnya. Masuk itu pelataran ya, jalan kecil sini, kembang-kembang lah ya. Saya mau ke motor ke sana. Nah, pas saya lagi jalan itu, tek, saya ngelihat ada sekitar 6 atau 7 orang itu di bukitan begini, tapi di atas posisinya. Situ ada, wah, bambu-bambu itu lebat banget lah di situ. Gelap di area situ, tapi di atas itu ada orang ngeliatin saya itu dari atas. Saya pikir itu ya rombongannya tadi, orang-orang tadi ya. Saya cuman
Ya Allah, saya nggak mau lari wis, saya nggak jadi, tapi saya mau nengokin motor. Iseng-iseng udah kayak terlanjur malu loh, Bi. Sambil gambar, kemudian kalau diapa-apain, kemungkinan saya melarikan diri, mungkin kesini larinya kesini. Ya paling nggak itu ada usaha buat lari lah, nanti jalurnya kemana. Pas semakin dekat saya ngeliat ke atas lagi, ternyata yang saya lihat itu, ya kalau misalnya, jadi jatuhnya udah asar lah, waktu itu udah asar. Itu ternyata bukan warga desa, itu bukan warga desa. Hitam semua, orang hitam semua, bener-bener tubuhnya kayak manusia, tapi apa ya, tingginya itu hampir sama. Cuman dia itu kayak di tanah nempel apa enggak, itu ada yang tinggi, ada yang enggak, begitu satu di atas. Tapi segitu persis, semua itu persis semuanya. Cuman hitam semua, enggak ada mata sama sekali, Mas. Terus rambutnya itu gribol-gribol kayak keripuk di situ, tapi pegang semacam kayak tombak atau kayu lah begitu. Saya melihat ke atas, jatuh saya, langsung jatuh. Terus saya itu apa ya, karena saking ketakutan, mereka itu kayak loncat banter-banter banget dari atas, kayak kera, mirip kayak kera, loncat dari atas, celek, kenceng-kenceng. Itu kan agak jauh, mungkin jaraknya mungkin mau 50 meter, tapi rada miring ke atas ya. Itu mereka dari bukit ke bukit, celek, kayak cepet banget loncatnya. Saya nggak ada kesempatan bangun, cuman mundur. Nah itu beberapa sosok yang di depan itu udah di depan saya persis banget. Udah, mungkin nggak ada hubungan sama itu atau gimana ya, kok bisa ada makhluk-makhluk gitu. Saya waktu itu nggak bisa berpikir, yang ada takut banget. Nah suasana itu gelap, perasaan itu udah gelap, padahal tadi agak terang lah, yang paling asar lebih. Itu udah di depan saya, ternyata emang ada matanya, ada mulutnya, cuman semuanya hitam, kayak bajingan jenengan begitu loh, gelap lah, hitam kayak gitu. Cuman pas dekat kelihatan, dan ketika mereka mangap, sini merah. Jadi kayak mungkin kalau orang itu ada gusinya ya, gusi ya. Jadi sama kayak itu. Merah. Ya, mulutmu gitu. Iya. Hitam. Mulut saya hitam. Sama-sama hitam gitu. Dulu merah kayak apa-apa, sekarang berubah. Bohong gitu. Bohong banget. Terus. Enggak aci nih. Nah terus langsung mengapa? Langsung teriaknya bisa kayak nggak serem. Saya itu bilang ada lucunya, tapi lucunya pas saya pikirin udah beberapa hari lah, ingat itu nggak serem. Nah, waktu itu ya serem. Suaranya kayak kucing cilik banget, kecil, kayak gitu. Tapi pada saat itu yang mukanya gelap semua, mangap, gigi-giginya kayak pada bolong-bolong, dalamannya hijau, gigi-giginya hijau kuning begitu ya, nggak sikatan bertahun-tahun. Itu tahu-tahu di depan saya mangap dan mulutnya lebar-lebar banget. Itu tahu-tahu saya udah kayak les begitu, kayak ada nutupin. Nah pas ngadep ke belakang, bapak yang itu yang di kebun yang kencing itu, bapak itu loh Mas. Lalu hus segituin, hasus. Sampai sekarang saya nggak tahu itu apakah itu setan, entah itu makhluk apa. Yang jelas untuk gerakannya bukan, ya nggak umum ya, cep. Yang jelas itu bukan bangsa manusia lah. Langsung diginiin, mereka itu ke atas lagi, tak cepet banget. Terus ada di bambu-bambu dan masih ngintip. Tamu aku, dia bilang seperti itu, tamu aku. Nah itu ngadep muka ke saya. Terus saya masih ngos-ngosan begini. Wis tenang, nggak apa-apa, wis tenang. Lebu, kamu masuk, udah ditungguin. Saya masuk ke dalam rumah, itu dengan tergopoh-gopoh, dengan ketakutan. Ternyata itu nggak lama, datang lagi lah mereka, orang-orang yang tadi ngerebutin, cuman nggak sebanyak yang awal. Paling ada belasan orang, termasuk uangnya. Siapa tadi ya? RW-nya datang. Ternyata apa? Bawa ayam udah dimasakin lengkap banget, bawa ayam, bawa macem-macem. Itu suruh makan kami di situ. Ya Allah, baru pertama kami yang seserem itu sering nge-move orang, sering lagi orang nangis berjamaah. Saking mungkin saya takut, tapi saya keluar rasa takutnya. Teman-teman saya kelihatan tegar, tapi saat kayak gitu kayak lepas dari tadi ya tekanan. Mereka itu ada yang benar-benar sesenggukan, ada yang blewer begitu. Loh, kok pada nangis sih udah? Ternyata jenengan orang sini baik-baik banget katanya. Pikir RW-nya. Iya. Ya Allah. Kasih racun. Iya, mungkin ada racunnya. Oh, murid buktinya saya cerita sama jenengan. Disuruh makan ya. Aslinya sedap banget, tapi di sini buat nelen itu susah, sedih gimana loh. Haru. Terus
ada pikiran jelek, jangan-jangan uangnya ya tadi ngasih racun, terus jangan-jangan nipu, besok nggak ke kantor, ya kan, kita ditipu. Ya itu pun akhirnya kita selesai dari situ. Nah setelah selesai kita mau pamitan itu udah agak gelap, apalagi di daerah pegunungan ya jam 5-an. Orang yang nulungin saya itu dari Lombok itu tahu-tahu mertamu, Assalamualaikum. Kang, rame. Dan ini lagi rame, ada apa katanya seperti itu. Itu saudaranya lagi, Bi. Saya nggak bisa bertanya ke siapa namanya tadi RW-nya atau Mbah Boyo tadi, Mbah tadi itu sebenarnya siapa, kok aneh begini. Saya nanyanya ke tadi siapa namanya bocah sekolah itu, kan keluar lagi. Makasih ya Mas. Itu saya bilang, maaf Dek, bapak-bapak yang tadi yang kumisnya tebal itu siapa? Itu saudara ikut nyawa saya, teman tinggalnya di bawah. Udah nggak masuk akal, wis terlalu cepat datangnya gitu loh. Yang tadi saya kencing itu tahu ada, tapi saya nggak mikirin, yang jelas mereka nolongin saya dan orang sini orang baik untuk sementara. Tapi kan di prasangka itu ada. Kami pulang bisa kayak pulang itu kayak dilepas dari mungkin dari Vietnam atau mana gitu yang mau dimutilasi apa mau diambil ginjalnya, benar-benar ketakutan. Kamboja ya. Itu motor dikencang-kencangin padahal jalannya jalan itu nggak bagus nggak apa, dikencang-kencangin sampai ketemu jalan yang lebar itu di luar nalar, ketemu lagi di pertemuan yang sama, orang tadi mirip banget dan dia itu senyum tok ke arah saya padahal itu di pinggir jalan, saya ngomong ke lain katanya nggak ada siapa-siapa katanya. Nah paginya ketar-ketir, ini si uangnya kesini apa enggak Pak RW, kita sama-sama. Ya sebenarnya kalau enggak juga wong di sini tetap ada asuransi dan lain-lain ya. Tapi ternyata tepat ke situ dan melunasin semuanya. Ya itu ada pengalaman seperti itu dan semenjak saat itu saya mundurkan diri katanya seperti itu, nggak kerja di situ lagi. Itu aja ceritanya. Oke. Terima kasih Bro Ayung ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Ngobrol Horor ini. Itu aja. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor tentunya. Sekali lagi jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.